Guys, temani aku makan yuk. Jadi kali ini kita akan bahas dan diskusi masalah hukum kalian sambil kita makan samyang. Nah, aku pilih samyang yang extra hot. Nanti kita combine dengan bon cabe level 30. So, tunggu ya. Oke, jadi sudah jadi makanannya. Yuk kita ngobrol tentang masalah hukum sambil kita makan. Oke, jadi kalau kalian mengikuti berita-berita saat ini, entah itu di TV atau di koran gitu ya, atau di media sosial, itu kebanyakan ngangkat isu tentang ahli waris. Nah, sebenarnya bicara tentang warisan atau bicara tentang ahli waris itu adalah hal yang sensitif. Banyak orang dari segala kalangan ya, mau itu kaya, mau itu orang yang menengah gitu ya, atau bahkan yang mungkin juga orang yang susah gitu ya, itu sangat sulit atau sangat sensitif untuk berbicara tentang warisan atau ahli waris. Nah, sebenarnya gimana sih aturan hukum gitu ya mengenai ahli waris? Nah, kalau kita bicara tentang undang-undang, itu kan undang-undang ada yang namanya hukum Islam, ada juga yang namanya undang-undang kita penolong hukum perdata. Tapi kalau kita mau lihat tentang ahli waris itu kita berbicara tentang general ya. Jadi contohnya gini, ada pasangan suami istri terus punya anak satu. Nah, terus ada salah satunya meninggal. Contohnya papanya ini meninggal. Nah, yang menjadi ahli waris itu adalah mama dan juga anaknya. Jadi mereka adalah ahli waris yang secara undang-undang diakui. Tetapi gimana kalau ternyata papa dan mamanya ini meninggal dunia? Maka yang menjadi ahli waris itu adalah anaknya. Jadi anaknya ini yang menjadi ahli waris dari seluruh warisan papa dan mamanya. Nah, terus kalau seandainya nih yang ditinggalin itu ternyata anaknya ini masih kecil, masih sangat kecil gitu ya, masih di bawah umur 18 tahun, bisa 2 tahun atau 3 tahun. Lalu siapa yang menjadi ahli warisnya? Nah, kita tidak bicara lagi tentang ahli waris gitu ya, tetapi kita berbicara tentang siapa wali yang mewakili untuk mengurus warisan-warisan si anak ini ketika anak ini belum dewasa atau belum 18 tahun. Nah, wali itu biasanya kalau salah satu yang meninggal gampang ya, kita bisa langsung menunjuk pasangan yang hidup untuk menjadi wali dari si anak tersebut. Tapi kalau ternyata pasangan suami istri ini meninggal semua, maka yang menjadi wali dari si anak ini adalah keluarga gitu ya. Nah, keluarganya siapa? Keluarganya ini adalah keluarga yang terdekat dengan si anak. Jadi apabila memang anak ini dekatnya dengan keluarga laki-laki dan bisa diasuh oleh saudaranya atau oleh orang tuanya dari laki-laki gitu ya, dari papanya, maka secara hukum mereka bisa mengajukan permohonan, kemudian mereka bisa menetapkan, jadi hakim akan menetapkan keluarga papanya inilah yang akan menjadi wali dari si anak ini. Tetapi biasanya yang menjadi masalah itu adalah ketika di antara kedua keluarga ini tidak setuju. Jadi keluarga papa dan keluarga dari mama dari si anak ini berseteru gitu ya. Jadi tidak ada yang mau mengalah untuk mengurus dari warisan si anak ini. Mereka terus menaruh curiga. Nah, sebenarnya kasus ini pernah aku urus gitu ya. Jadi ada case orang salah satunya ini dari Madiun dan yang satunya ini di Surabaya. Terus kemudian kita akhirnya mempertemukan kedua belah pihak dan kita buat perjanjian bahwa seluruh tabungan atau deposito yang menjadi warisan dari si anak ini kita menggunakan nama kedua orang tua. Jadi contohnya kita menggunakan nama mama dari keluarga si papanya dan mama dari keluarga si mamanya gitu ya. Jadi ada 2 orang yang nanti menjadi atau dipinjam namanya untuk menjadi wali dari si anak ini. Meskipun di dalam perwalian secara undang-undang atau secara hukum penetapannya itu sudah keluar bahwa yang menjadi wali adalah mama dari si mamanya si anak ini gitu ya. Jadi oma dari si mamanya ini. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya bisa fleksibel
kalau kedua belah pihak ini mengetahui tujuan ketika mereka menjadi wali. Karena kan kalau mereka jadi wali itu bukan berarti mereka yang menguasai warisan. Mereka itu hanya dipercaya oleh hukum, oleh undang-undang untuk mengelola atau mengurus warisan itu untuk kebutuhan si ahli waris sampai dengan ahli waris ini dewasa. Jadi ketika dia umur 18 tahun, seluruh warisan itu harus dikembalikan atau diserahkan kepada si ahli waris itu, karena dia yang memiliki atau dia pemegang warisan sesungguhnya. Nah, tetapi bagaimana kalau ternyata kedua belah pihak ini nggak setuju? Jadi contoh ya, sudah diajukan permohonan, terus ternyata dari pihak sebelah, dari pihak keluarganya laki-laki itu nggak mau nih kalau memang keluarganya perempuan itu yang menjadi wali, maka mereka bisa mengajukan keberatan. Nah, ketika mereka mengajukan keberatan, maka tidak ada wali yang bisa mengurus seluruh warisan dari si ahli waris ini, si anak kecil ini gitu ya. Nah, akhirnya di situ terjadilah gugat menggugat. Jadi karena dia memang keberatan, ada pihak yang keberatan, maka kita bisa menggugat pihak yang keberatan itu dengan menunjukkan bukti gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum itu, kita berbicara tentang bukti. Kita bisa membuktikan nggak bahwa memang si anak ini yang menjadi ahli waris ini benar-benar dekat dengan kita gitu ya. Dan kitalah yang memang paling berhak untuk menjadi wali dari si ahli waris ini. Jadi bukan tentang ego-egoan, bukan tentang gontok-gontokan, marah-marahan hanya karena ingin menguasai warisan, tetapi kita ini worth it nggak, kita ini layak nggak untuk menjadi wali yang mengurus warisan dari si anak ini. Nah, tapi ada juga yang bertanya di nomor kantor kalau nggak salah ya, di nomor kantor. Jadi dia nanyanya gini, kalau seandainya orang tuanya ini masih hidup gitu ya, jadi papa mamanya ini masih hidup, kemudian papanya ini menjual salah satu aset. Nah, apakah hasil penjualan itu harus dibagi kepada anak-anak atau tidak? Nah, ini banyak nih yang nanya sebenarnya ya. Mereka merasa bahwa karena milik orang tua adalah milik anak, jadi mereka juga berpikir, mereka juga berpendapat atau mereka menyimpulkan bahwa apapun yang dijual oleh orang tua itu adalah bagian dari punya mereka, karena mereka adalah ahli waris. Nah, sebenarnya kita perlu untuk memperhatikan gitu ya aturan-aturan yang berlaku. Jadi memang di pasal 45 Undang-Undang Perkawinan itu menyatakan bahwa orang tua itu wajib untuk memelihara anak sampai anak itu berusia 18 tahun. Jadi sampai anak itu dewasa gitu ya, dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan ya di atas 18 tahun. Nah, kalau setelah anak ini umur di atas 18 tahun, maka orang tua sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk memelihara anak gitu ya. Meski secara pendidikan orang tua masih harus memperhatikan. Nah, tetapi ada juga pasal 45 ayat 2 gitu ya. Kalau yang tadi itu ayat satunya orang tua wajib untuk memperhatikan anak, untuk memelihara anak. Tetapi pasal 45 ayat 2, anak ketika dia sudah dewasa, maka dia wajib untuk memperhatikan orang tua. Jadi kita nggak bisa balik gitu ya, kita terus diperhatikan sampai kita sudah menikah, sampai kita punya anak juga, terus kemudian menjadi kewajiban dari orang tua untuk mengurus cucunya gitu ya. Kita nggak bisa untuk menuntut orang tua itu terus memperhatikan atau punya kewajiban untuk memelihara anaknya yang sudah dewasa. Justru dalam undang-undang jelas dikatakan bahwa orang tua yang anak yang sudah dewasa justru wajib untuk memperhatikan dan memelihara orang tuanya. Nah, kita balik lagi. Jadi gimana dong? Apakah terus orang tua menjual warisan itu, menjual asetnya itu masuk nggak di bagian anak gitu ya? Nah, jawabannya adalah ketika anak itu sudah dewasa, umur 18 tahun ke atas, kemudian orang tua ini punya aset, orang tua ini menjual asetnya, maka asetnya itu adalah milik dari orang tua ini 100%. Jadi kalau papanya menjual rumah gitu ya, salah satu rumah milik papanya atas nama papanya,
Nah, hasil penjualan itu papanya ini tidak wajib untuk membagikan kepada anak-anak gitu ya, karena memang tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa orang tua wajib membagikan hasil penjualan itu. Kenapa ya? Karena memang itu milik orang tua gitu ya. Sekarang kalau dibalik, kalau anak bekerja keras, punya aset banyak, terus dia jual salah satu aset, apakah juga kemudian berdasarkan undang-undang bahwa anak wajib memperhatikan orang tua, lalu orang tua menuntut untuk anak ini membagi hasilnya? Kan ya nggak juga. Jadi dalam hal ini anak juga harus melihat dan bersikap dewasa gitu ya, tidak boleh egois untuk meminta haknya pada orang tua yang masih hidup. Nah, kan kita tuh kadang berpikir bahwa ketika kita anak, maka seluruh milik orang tua itu adalah warisan. Nah, ini poin penting yang harus kalian pikirin gitu ya, bahwa warisan itu terjadi apabila orang tua kita tuh sudah meninggal dunia. Jadi, kalau orang tua masih hidup, maka belum terjadi atau tidak pernah terjadi yang namanya pewarisan. Anak juga tidak menjadi ahli waris. Kenapa ya? Karena memang orang tuanya masih hidup. Beda cerita kalau ternyata salah satu orang tua meninggal dunia. Contoh kalau tadi ya, papanya meninggal, kemudian ada mama dan anak-anaknya sudah dewasa. Bahkan anak-anak yang masih kecil pun secara undang-undang itu langsung karena undang-undang mereka itu adalah ahli waris. Nah, porsinya gimana gitu ya? Porsinya adalah orang tua yang tidak punya perjanjian pisah harta, maka 50% dari seluruh warisan itu adalah milik pasangan yang masih hidup. Jadi kalau papanya yang meninggal, maka 50% dari seluruh warisan, contoh ya kalau kita buat simple, contoh warisannya itu ada 10M. Nah, dari 10M itu sebenarnya 5M itu adalah milik dari mamanya. M itu adalah milik dari mamanya. Nah, 5M yang lainnya itu dibagi sama rata. Jadi contoh anaknya itu ada 2 orang, ditambah dengan mamanya berarti 3 orang. Nah, kalau memang 3 orang, maka kalau dia punya warisan itu ada 10M, 5M itu milik mamanya, tanpa dibagi. Nah, 5M yang sisanya itu yang kemudian dibagi 3. Jadi mamanya ini dapat lagi 1/3 dari 5M milik papanya. Begitu. Nah, sedangkan anak-anak yang lain itu dapatnya 1/3 dari 5M milik papanya. Jadi, ya milik mamanya ini masih tetap ada gitu ya 5M-nya itu. Kapan akan dilakukan pembagian? Pembagian itu baru bisa dilakukan kalau mamanya ini kemudian meninggal dunia. Nah, kemudian ya seluruh warisan dari punya mamanya ini jatuh ke tangan anak-anaknya. Jadi kalau ada 2 orang ya 1/2. Nah, tapi itu kita bicara tentang undang-undang hukum perdata ya. Jadi hukum perdata yang tunduk oleh golongan-golongan tertentu. Beda kalau kita adalah beragama Islam gitu ya. Nah, kalau Islam itu tunduk pada hukum Islam. Nah, warisan dari menurut hukum Islam itu porsi laki-laki itu jauh lebih besar daripada porsi perempuan. 2:1. Jadi laki-laki itu akan mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Jadi laki-laki itu 2/3, sedangkan perempuan itu hanya 1/3. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau menurut hukum Islam, laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada perempuan. Tanggung jawab untuk memelihara orang tua yang masih hidup gitu ya, tanggung jawab untuk memelihara keluarga atau saudara-saudara yang lain gitu ya. Jadi dia dari segi warisan dia memang dapat lebih besar daripada perempuan. Nah, kemudian ada yang bertanya nih, kalau mereka beragama Islam, kemudian mereka merasa itu tidak fair, mereka merasa itu tidak adil, mereka mau menggunakan hukum perdata, mereka mau tunduk pada hukum perdata. Nah, sebenarnya sulit untuk dilakukan itu ya, karena memang ketika kalian sudah beragama Islam, maka kalian akan tunduk pada hukum Islam seperti itu. Jadi
secara undang-undang ya seperti itu pengaturannya. Tapi beda lagi kalau memang ternyata di dalam keluarga sendiri itu kalian berdiskusi dan kalian musyawarah gitu ya. Kemudian dari pihak laki-laki sebagai ahli waris yang memang dapatnya lebih gede, dia mengatakan bahwa karena memang selama ini saudaranya perempuan yang mengasuh, mengurus, dan memelihara orang tua, maka kita bagi secara adil. Nah, kalau memang ada pernyataan atau ada musyawarah seperti itu, maka selain tunduk pada hukum Islam, kalian juga melakukan perjanjian secara terpisah. Jadi pembagian warisan itu menurut kesepakatan yang kalian ambil secara musyawarah dalam keluarga. Nah, itu juga bisa untuk dilakukan. Tetapi kalau kita bicara tentang fakta, jarang sekali ada yang melakukan hal seperti itu. Nah, bagaimana kalau ternyata ada ahli waris dari luar negeri gitu ya. Jadi contohnya papanya ini punya anak 3 gitu ya. Terus yang satu ini ternyata sudah berwarga negara asing, jadi sudah tinggal lama banget di Amerika, terus dia sudah jadi warga negara sana gitu ya. Nah, apakah dia juga dapat warisan atau enggak? Nah, sebenarnya dia juga mendapatkan warisan. Jadi secara undang-undang tidak ada yang namanya diskriminatif gitu ya. Tidak ada yang namanya memilih-milih. Karena kamu WNA maka kamu nggak dapat warisan. Secara undang-undang kalau kamu tuh adalah anak dari si pewaris, maka kamu dengan sendirinya secara hukum menjadi ahli waris dari si pewaris gitu ya. Tetapi memang ada konsekuensi hukum yang memang harus diperhatikan. Contoh, kalau ternyata yang ditinggalkan oleh pewaris ini adalah tanah atau bangunan gitu ya, maka si ahli waris ini yang WNA ini hanya memiliki 1 tahun untuk mengurusi penjualan. Jadi dia harus mengurus jual beli warisan gitu ya, jual beli tanah dan bangunan itu untuk kemudian nanti dibagikan hasil penjualannya itu kepada dia. Atau kalau memang dia merasa saya nggak mau untuk menjualnya gitu ya, saya mau untuk itu tetap ada, maka dia harus mengganti status hak tanahnya itu. Jadi dari SHM itu menjadi hak pakai, nggak bisa untuk menjadi hak milik atau menjadi ya itu ya. Jadi itu menjadi kelemahan atau menjadi kekurangan dan biasanya itu akan diprotes oleh ahli waris yang berwarga negara WNI, karena sebenarnya mereka juga punya hak dan mereka tidak harus membuat atau meningkatkan status hak milik itu menjadi hak pakai, karena kalau hak pakai berarti itu bisa jadi milik negara gitu ya. Jadi izinnya itu lebih sulit lah untuk dilakukan gitu. Dan kalau SHM kan memang benar-benar itu adalah miliknya kita perorangan gitu ya. Jadi apapun yang mau kita lakukan ya itu terserah dari kita. Nah itu ya, itu yang menjadi salah satu polemik atau yang menjadi salah satu kelemahan ketika kita sudah jadi WNA. Nah, kalau perusahaan gimana gitu ya, kalau yang ditinggalinnya itu perusahaan. Nah, kalau kita tinggalinnya perusahaan, WNA ini juga mendapatkan hak untuk menjadi pemegang saham. Tetapi, ketika ada WNA yang masuk di dalam perusahaan, maka perusahaan itu yang sebelumnya adalah perusahaan dalam negeri, PMDN, akan berubah menjadi PMA. Gitu ya, jadi dia akan jadi modal asing. Nah kalau modal asing, maka dia punya setoran modalnya juga akan lebih besar gitu ya, minimal 10M. Kemudian gaji karyawan juga akan jauh lebih tinggi gitu ya daripada perusahaan lokal. Dan pembayaran pajak dan lain-lainnya juga pasti akan berpengaruh. Jadi secara pengeluaran operasional perusahaan pasti juga akan berpengaruh seperti itu ya. Tetapi kalau memang perusahaannya sudah besar gitu ya, terus sudah settle dan sudah dihitung-hitung bahwa dengan segala sesuatu peningkatan biaya yang ada itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi pemasukan atau tidak akan mempengaruhi hasil dari perusahaan gitu ya, penghasilan perusahaan, maka ya nggak masalah gitu ya, asalkan seluruh ahli waris setuju. Nah kalau ada ahli waris yang tidak setuju, itu yang akan menjadi satu masalah baru lagi gitu ya,
Karena dengan begitu maka mereka juga akan melakukan gugat-menggugat di pengadilan negeri. Dan ya kita tahu bahwa sidang di pengadilan negeri itu tidak semudah atau tidak secepat yang kita bayangkan. Belum lagi kalau ternyata di pengadilan negeri kita menang, tapi dari pihak lawan itu bisa juga mengajukan banding, bisa mengajukan kasasi, mengajukan peninjauan kembali gitu ya, yang memakan waktu sangat lama dan akhirnya perusahaan ini juga tidak bisa berjalan secara baik gitu ya, secara normal. Nah, itu yang bisa aku ceritakan atau yang aku jelaskan seputar dengan waris gitu ya, atau ahli waris. Nah, kalau kalian mungkin punya masalah tentang warisan, atau seputar ahli waris, kalian bisa kok DM di email di lasa@lasaadvocate.com. Nanti aku akan mencoba untuk mengupasnya lagi. Tapi kalian jangan minta untuk Kak cepet ya balasannya ya gitu ya, atau buatnya yang cepet ya Kak ya, tayangnya minggu depan ya. Nah, kalau itu aku nggak bisa janji. Karena kasusnya itu, pertanyaan-pertanyaannya itu sangat banyak, dan pekerjaanku itu bukan hanya sebagai YouTuber gitu ya. Jadi aku tidak hanya sekedar membuat atau merekam rekaman membahas masalah kalian dan kemudian aku upload di YouTube. Karena pekerjaanku yang sebenarnya adalah, ya aku pengacara. Jadi aku setiap hari mengurus kasus klien gitu ya, sidang di pengadilan negeri, dan buat berkas. Belum lagi kalau mediasi, harus mediasi, meeting sama klien. Dan belum lagi kalau memang ternyata harus keluar kota. Jadi kasusku itu banyaknya di Sidoarjo, di Malang gitu ya, lebih banyak itu di luar kota, di Jakarta, di Denpasar. Jadi karena sering pergi keluar kota, jadinya aku memang sangat jarang untuk upload. Jadi sebenarnya kalau aku uploadnya tuh setiap hari Selasa dan hari Jumat, akhirnya sekarang ini aku hanya uploadnya di hari Selasa aja. Nah, jadi kalau seandainya ada waktu yang lebih banyak lowongnya, kan biasanya sebenarnya hari Sabtu dan hari Minggu tuh day off gitu ya. Jadi nggak masuk kantor, nggak juga sidang gitu ya. Tetapi karena itu lebih banyak klien itu yang aku set up meeting online di hari Sabtu atau hari Minggu. Dan belum lagi ngisi seminar-seminar gitu ya, webinar-webinar. Jadi persiapannya itu memang butuh waktu dan nggak singkat. Jadi mohon maklum kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan kalian tuh lama sekali baru aku jawab atau aku respon. Dan juga di kolom komentar itu sangat jarang aku balas kalian gitu ya. Kalau pertanyaannya panjang gitu ya, terus kemudian memakan waktu lama, karena gini ya, kasus hukum itu mungkin berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Kita tuh harus memilah gitu ya. Kronologinya itu harus lengkap dan tepat gitu ya, karena kita juga harus melihat apa sih celahnya ketika memang masalah itu ternyata kamu melakukan tindakannya seperti itu atau seperti ini gitu ya. Nah itu tindakan yang kita ambil juga bisa berbeda dan mempengaruhi tingkat proses kemenangannya kita nanti di pengadilan gitu ya. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan cermat dan teliti, termasuk juga ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Itu tidak akan semudah aku hanya menjelaskan gitu ya, kecuali kalian bertanyanya lebih gampang gitu ya, lebih teknis, bagaimana sidang di pengadilan dan lain-lain. Nah itu mungkin aku masih bisa untuk menjawabnya buat kalian lebih cepat dan lebih ringkas. Oke? Thank you buat kalian yang sudah nemenin aku makan sampai selesai.
semoga pembahasanku ini bisa memberikan pencerahan juga buat kalian yang mungkin dalam hal ini kalian lagi dalam proses mengurus warisan gitu ya, atau sedang mencari bagaimana sih caranya untuk menjadi wali gitu ya, untuk ahli waris yang masih kecil gitu ya, atau ingin menjual warisan tetapi salah satu ahli waris itu masih kecil. Nah, kalian bisa cek juga di YouTube-ku, di YouTube yang sudah aku buat sebelumnya, itu banyak sekali aku bicara tentang warisan gitu ya. Dan semoga semuanya itu bisa membantu kalian di dalam menghadapi permasalahan hukum yang sedang kalian alami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.